saudara-saudara Oke. Bang Albert gitu. Kami dukung, Iya, iya, kami iya. sepakat, Iya, Mas. kami setuju Oke, itu. Bang oke. Abu, maaf. Tadi Ya, kayak misalkan Bang Abu tadi menyampaikan menurut saya agama kak saya itu mengajarkan incest loh. Gitu kan menggauli saudara sendiri. Bang Mas. Albert membela kan? Bang Albert membela Iya. kan? Bang Dan Kar- sampaikan itu kan kitab yang dulu sudah diperbaiki dia. Apakah kita membantah lagi? Oh berarti saya sudah tahu gitu loh. Oh berarti seperti itu sudah selesai di sana. Saya menghargai gitu loh. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang salah dan Bang Albert membenarkan menyalahkan saya, bahwa yang saya sampaikan salah, saya nggak ngotot kok. Gitu loh. Ya Lagian, seperti ini Iya. loh Bang, yang lagian namanya gini Bang debat Albert. Ya, seperti ini. saya pernah itu tanya, baik-baik tanya, yang gini. Itu ada orang Katolik juga, ada orang Kristen Protestan juga. Karena saya juga pernah masuk ke Katolik, tapi karena saya dari Protestan nggak diakuin, nggak bisa terima hosti, harus baptis secara Katolik dan harus katekumen dulu. Iya. Ya, saya tanya gini, di Katolik ada korpora atau tubuh Kristus. Nah, sedangkan di Bible menjelaskan bahwasannya ciri-cirinya Yesus yang asli adalah memiliki tanda tato di pahanya, raja dari segala raja. Saya tanya baik-baik, Iya. kenapa di dalam salibnya apa yang ada korporanya itu kok di pahanya Yesus nggak ada tatonya raja dari segala raja gitu loh. Nah itu mereka marah gitu, mana ada tatonya gitu. Nah saya searching di Google ya bang, arti tato. Tato adalah gambar atau tulisan yang melekat permanen atau tidak permanen di badan, di tubuh. Berarti kan ini kan sama bang korelasinya kan, gitu loh. Sama dengan menyusui tadi itu bang, menyusui sama nenen. Kalau saya nulis nenen di Google apa ya sama artinya menyusui gitu loh. Iya. Cuma cara penyampaiannya saja salah, Mas. Sebenarnya sama menyusui. tapi kalau Pemilihan katanya sempurna, mungkin bang. kata Pemilihan sempurna katanya. dengan ewe, ngewe, nah itu beda jauh, nggak ada korelasinya. Nah ya itu yang dilakukan sama Ki Ahmad semalam. Itu justru sangat jelas pengujatannya itu. Oke, Mas. Mas, karena ini kebetulan ada teman yang manggil. Oke, Mas, saya Oke. turun, Mas ya. Oke, makasih Baik banyak Bang mas, Albert kita ya. udah terima Mas, dengan siang, sangat Mas. baik ya mas ya. Ya, Oh, terima Masukannya kasih. kita Oke, terima Mas. dengan sangat baik ya mas ya. Bang Oke. Albert, Tuhan makasih berkati, banyak Mas ya. Oke, Iya. makasih, Mas. Selamat istirahat ya mas. Oke, Mas. Kita diskusi yang seperti ini yang baik-baik saja, oke? Oke. Kita berbicara Bang Albert. Oke. Bang Albertnya udah izin itu bang. Oh iya. Oh. Loh, kok yang turun si siapa? Malah Bang Andromeda. Andromeda yang turun nih. Ini dari tadi minta naik ini, Bang siapa namanya? Janu Santoso. Ya, Bang Janu Santoso. Halo, Bang Janu. Halo, iya, Iya, salam. Iya. Salam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Kristen ya, Bang ya. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Nah itu lebih enak didengar bang. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nggak begini aja lah. Dan intinya kita perdebatan ini kan kayaknya muter-muternya dari mana, yang satu meledek menghina, yang satu menghina, larinya mau kemana sih? Ya, silakan, Bang. Gimana, Bang? Ya begini aja. Ini kalau saya dengar tuh si Vincent sih katanya dari Kristen lalu menjadi Islam. Apa nggak malu-maluin aja juga yang yang Kristen yang Islam lari ke Kristen lalu pembicaraannya kayak gitu. Apa nggak malu-maluin begitu juga lah. Intinya saya dengar kok kayak begitu aja. Kalau dari kami bang, biar saya Bang Hadid bentar. Kalau dari kami bang, bagaimanapun juga kan di sini posisinya Bang Vincent ini kan kita anggap kan orang baru ya. Segala sesuatunya perlu proses dan pembenahan diri. Kami nggak akan bisa 100% menyalahkan Bang Vincent bang. Karena Bang Vincent juga mendapatkan radiasi dari luar tentang hal-hal semacam itu yang terjadi di agamanya yang lalu.
Tetap Jadi kami benar. akan jadikan itu koreksi, Bang. Seperti Oh, tadi jadi saya coba koreksi kan. Tadi saya coba kepahitan yang koreksi. ditumpahkan begitu ya. Gimana, Bang? Dia mengalami kepahitan lalu ditumpahkan begitu. Bukan kepahitan. Seperti Kita nggak bisa bilang kepahitan. Bagaimanapun juga kan Bang Vincent melewati masa-masa yang indah waktu mungkin dia masih Kristen kan. Entah dia pernah melewati masa apa, berjalan bersama temannya ke rumah ibadahnya, bahagia, ketawa-ketawa. Kan nggak bisa kita bilang selalu soal kepahitan, abangku. juga Tapi di sini kan yang jadi penekanan saya adalah ini soal kata menyusui tadi. Abang sudah lihat sendiri, saya sudah luruskan kan. Enggak, konteksnya bukan di situ. Konteksnya bukan di soal nenen, soal apa. Dia Jadi yang larinya. konteks abang di mana? Nah, konteksnya itu dia selalu kalau mau bilang menyusui Dia bilang selalu apa, berarti selesai. abang sudah ngikuti dia Selesai. untuk beberapa saat kan? Sudah dari tadi saya ngikuti. Ya, dari tadi. Cuma dari tadi abang nggak bisa bilang selalu, Bang. Enggak, konteksnya dia selalu larinya ke sana, begitu ya. Tentang dia, kalau mau bilang menyusui ya satu kali aja, jangan disebut-sebut terus soal itu. Itu kan, aduh nggak etis lah. Nggak etis, tapi abang sempat sekali abang membicarakan itu di sini gitu kan. Untuk apa abang bicarakan di sini sementara dari pihak abang sendiri itu iya, makanya saya pipinya bilang ratusan, kalau Bang. yang begitu bicara dari pihak Kristen, dari pihak Islam, kalau pembicaraannya begitu, apa mau kemana? Ya saya nggak akan Apa? bisa Yang terima dicari abang apa? Begitu. menyerang saudara saya seiman, Bang. Kalau misalnya abang cuma menyoroti dia dan abang melupakan apa yang terjadi di belakang abang. Tidak baik gitu, Bang. Semuanya tidak baik, tidak benar. Lalu yang benar seperti Semuanya tidak apa? baik, tidak benar. Ya sudah, kalau mau Semuanya bicara tidak baik, tidak. Kalau mau bicara keimanan aja. Kalau mau bicara dia soal Yesus itu ditetei, ya sudah, benar dia benar, Yesus itu ditetei, ya sudah. Tapi jangan dibawa ke kayak diledek, dinenen, di itu, dinyep-nyep. Nah, tadi katanya bukan soal dinenen, abangku. Loh, iya, Tadi abang bilang konsep- katanya bukan soal dinenen. Tadi sudah saya Tapi luruskan. narasinya, Bang, narasinya yang saya masalahkan, narasinya Bang, itu abang- larinya ke pelecehan, Bang, begitu loh. Abang, tadi Sama kan dengan aku sudah Yahudi, naik, Abang. usaha Kristen Abang perhatikan tadi aku sudah naik dan aku sudah coba luruskan tentang kata nenen dan menyusui. Oke, Bang Vincent perlu membenahi lagi lah kosakatanya di kemudian hari. Bukan Tadi aku begitu, sudah Bang. naik dan abang udah lihat sendiri kan feedback dari iya, mau teman abang ngomong tadi apa aja. bagaimana? mau ngomong Ngamuk-ngamuk. apa sih boleh, Ngamuk, tapi tinggi sekali suaranya, Bang. narasinya. Kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak perlu didengar pun udah diungkapkannya dan saya sudah dengar. Itulah yang terjadi, Narasinya Bang. jangan begitu ya. Itu kayaknya modelnya, lagunya itu kayaknya itulah pelecehan banget lah. Kalau nabi kalian dilecehkan nggak mau, kenapa sih? Mau melecehkan yang lain, kan begitu juga lah. Sama juga orang-orang Terjadi dari pihak abang, Kristen, abangku. Jangan orang-orang berat Kristen sebelah kita, juga Bang. yang loh, saya juga saya bicara juga, Bang, juga mengkoreksi orang-orang Kristen. Itu lebih enak didengar. Yang juga narasinya menghina juga, tidak benar juga kalau yang begitu ya. Dan mereka, saya pun juga sering debat, mungkin pernah lihat saya debat sama siapa, dia mengatakan bahwa saya menyembah bangkai, menyembah manusia, terus saya balas dengan dia, kamu menyembah dongeng Muhammad. Nah, itulah yang terjadi kalau memang kalau kita saling menyudutkan apa yang sudut pandangnya jeleknya masing-masing, begitu, Bang. Oke, saya setuju, Pak. Nanti Bapak jadi security, Bapak jaga semua komal, baik komal Islam maupun Kristen, Pak. Nggak ngurusin yang begitulah, Bang. Buat apa, Bang? Iya. Tadi abang, Ya, tadi Ya, itulah, Bang. sudah. Enggak Bapak begini lah. langsung naik, Ya. minta Ya, izin enggak. naik, minta sama hostnya naikin. Saya mau penting gitu, begitu aja bahasanya. Penting, harus ada yang saya sampaikan. Biasanya dinaikin, Bang, kalau gitu. Kalau yang begitu sih, nggak buat apa saya ngurusin. Kalau yang begitu-begitu ini kebetulan saya lewat aja. Kok cara bicaranya ngaku orang dulunya Kristen tapi kok kayak begitu. Aduh bener. Nggak, sebetulnya saya sendiri juga dulunya Muslim ya. Saya kelahir dari Madura, Pamekasan. Keluarga saya itu banyak yang Muslim, hampir semua. Plebon Dima, Muslim. bro. Plebon Dima. Yang Mekasen. Oh, Kristen ya? Sampean nggak maku Kristen. Saya orang Surabaya, jadi saya tahu. Karena tante saya tuh di Kedung Doro itu ada usaha, jadi kebanyakan ya pegawai-pegawainya orang Madura.
Oh, Kedungdoro mana? Di Surabaya. Kedungdoro. Iya, Kedungdoro sebelah Dima. Apal kuliah daerah Kedungdoro. Kedungdoro yang ruko-ruko itu spare partnya onderdil mobil itu Pak. Kedungdoro, Jalan Raya Kedungdoro Kedungdoro. spare part mobil, Ki saya nama toko apa? Kulau ini. Kenapa? Toko apa? Di mana Sinar sebelah Jaya. ada rokok? Sinar Jaya onderdil motor. Iya, itu Nah, motor. apa nih sampean? Kenapa Pak? Loh, kan ngerti bahasa Madura, tanyakin apa sampean tak tahu. Oh, saya nggak tahu bahasa Iya, kan Madura. nggak Cuma mesti tanyanya semua, nyapanya Wak. ke Oh, Bang iya, Dimas iya, aja. iya. Itu cuma sapaan. Iya. Oh iya, pon. Sudah ya. Engki. Assalamualaikum Bang Murai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Abu dan semuanya. Saya baru tahu kalau ada orang Madura yang murtad loh Pak. Masya Allah baru tahu ini gitu. Setahu saya orang Madura itu muslimnya kuat Subhanallah. banget gitu Pak. Ya, kalau Sampai wong Madura loh Mas. kalau mau berterus terang di orang Madura nggak pulang Pak. Ya, kebanyakan murtadin di Madura Iya, itu udah radikal di benar. situ. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Murai? Iya, saya penasaran sama Bang Janus ini. Sampai wong Madura tapi Kristen nih, keren ya. Bisa murtad. Tahun berapa dulu dibaptis? Saya Bang baru-baru Janus. aja dibaptis. Saya baru-baru aja Oh, setelah nikah. baru. Oh, setelah nikah. Murtad dulu kenapa? Menikah. Begini Bang ya, saya nggak merasa murtad karena saya nggak pernah baca syahadat ya, nggak pernah mengaku sebagai Islam, begitu aja. Nggak pernah baca syahadat, berarti nggak pernah sholat antum? Enggak. Waktu jadi itu. Oh, Iya. nggak pernah. Oh. Cuma dari dulu pendidikan SD, SMP, SMA Ya. itu Islam. Sedangkan orang tua saya ya begitulah ya. Masya Allah ya, Allah begitu adil ya. Allah begitu adil. Bapak murtad, Sebentar, pendeta Bang masuk Abu. Islam ya. Masya Allah. Iya. Iya. Enggak, makanya enggak. Saya nggak mau bahas Nggak, ke tadi- masa lalu saya ya. Berarti Saya nggak mau Enggak, Ya, sebentar, koreksi sebentar, dari diri sebentar. saya apa Pak? Gimana? Masukannya apa? Saya mau nanya satu. Bisa bacain doa ruku? nggak bisa. Orang saya nggak pernah sholat. Saya cuma sekolah. Sekolah di mana dulunya? Di sekolah Islam. Kalau SD-nya di sana pelajarannya semua Islam. SMA-nya SD sampai SMA semua pelajarannya itu Islam. Cuma di SMA kita dijatuhkan dipecahkan. Ya. Nanti di SMA Nggak pernah belajar itu fikih di sekolah Islam. nggak ada. Paling kalau di Madura itu kalau kita di SD Antum datang nama duduk. sekolah Islamnya sekolah Islam apa namanya? Loh, saya nggak Boleh pernah tahu? sekolah Islam, Pak. Saya sekolah Lah, Tadi kata antum katanya ngomong sekolah Islam tadi. Loh, Gimana sih? Kalau pelajarannya itu agama semua Islam, Pak. Kalau di Madura Oh, sana iya. nggak ada pelajaran Berarti Kristen, tidak belajar ada. berarti belajar PAI kan, pendidikan agama Islam. Boleh tahu doa ruku? Bukan nggak ada BAI di situ, Pak. Semua. Loh, Loh, tadi begini, Pak. Pengertiannya begini ya. Kalau kita di sekolah di SD di sana, ya sekolah di Madura situ, kita masuk sekolah, semua pelajarannya itu mata pelajarannya itu Islam. Iya, Walaupun kita tidak tahu dari mana itunya. Iya, ya, berarti kalau pelajarannya sebentar. Berarti kalau pelajarannya Islam, berarti antum belajar PAI dong. Di sekolah negeri juga ada pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Makanya saya mau nanya Anda, gitu loh. Oh ya. Mungkin Anda sekarang zaman sekarang begitu ya. Kalau di tahun-tahun Enggak. Oke, saya mau tanya. Kamu lulusan tahun berapa? SMA-nya saya mau tanya. Kalau SMA saya lahir tahun 89. Itu lulus 89. Harusnya udah ada. Udah ada harusnya kalau 89. Mulok agama Islam itu udah ada mulok Bang. Iya, udah ada. Gitu loh. Ya, Saya lebih tua sebentar. Saya lebih tua dari panjenengan saya. Gitu Iya, loh. kalau Dan saya memang pun ada, kalau memang ada, saya juga paham begitu ya. Udah dari Paham ya, SMA, bisa saya sudah dibaca, ada Pak. mengikuti. Doa ruku Saya itu dari SMA apa? sudah. Abu Wabbo tak ya? Iya, doa Baca ruku, lah, Pak. doa ruku itu apa? Iya, coba doa ruku Nggak apa? tahu, Coba saya doa nggak ruku pernah apa? sholat, Pak. Saya sudah bilang dari awal. Masa orang Saya Madura itu. tak? Sebentar, Bang Vincent. Tak, ya? Sebentar Bang Vincent, sebentar. Bang Janu ya. Saya ini belajar yudiologi. Saya belajar Iya. yudiologi di Yerusalem.
ya. Dan saya nggak pernah melaksanakan tes. Sebentar. Iya, sebentar dulu. Anda nggak usah panik. Kalau Anda nggak ngerasa ngibul, Anda nggak usah panik. Sebentar. Sabar. Anda nggak usah panik. Sabar. Iya. Jadi gini ya. Ketika saya belajar tentang ideologi, walaupun saya nggak pernah melakukan tefilo, tapi 7 tahun silam ya, saya belajar tentang ideologi, hafal semua saya doa ibadahnya orang Yahudi, walaupun saya nggak pernah melaksanakan ibadahnya orang Yahudi. Contoh nih gitu kan, Elohei Abotenu, Elohei Abraham, Elohei Yesak, Elohei Yakov. Nah itu salah satu cuplikan doanya di dalam ibadahnya orang Yahudi. Walaupun seumur hidup saya nggak pernah melakukan ibadahnya orang Yahudi. Anda pisahkan kan? Nggak bisa, tapi bukan 50-50 Bang. Ini Saya nggak bisa ngomong pakai 50. logika matematika. Enggak, saya Nggak, juga bukan 50-50. enggak ngomong matematika Anda juga bilang, saya. Nanti Anda bilang Allah ada 3 sepertiga, nggak gitu. Saya tidak ngomong kok. Itu kan lagi bahas hipostatis union itu datur manusia dengan atur keilahian yang tidak terpisah tapi bisa dibedakan, Pak. Iya. Jadi nggak bisa kalau kita nggak bisa pakai logika matematika sampai di situ, Bang. Bapak sendiri Karena yang bilang 100%, saya enggak loh. Iya benar. Saya Yang bilang melogikakan 100%, itu jadi bukan nggak bisa kami umat dipisahin. Islam. Kalian yang melekat pada Allah melogikakan. itu firman Allahnya, bukan manusianya. Pak Yohanes 1:14, Jadi kealahannya Pak. itu yang melekat. Pak pakai dalil loh, Pak. Yohanes 1 pasal 14 ya. Jadi firman itu menjadi daging, nggak tahu dia daging apaan ya. Nah, masalahnya adalah coba Ustadz Ali dilanjutkan kembali ke dalil dong, Pak. Uni Rifa begini, dialognya tuh nggak boleh pakai daging apa, nggak boleh gitu. Kok nggak boleh pakai Kita dalil? nggak sehat nanti. Betul itu, Pak. Dialog Itu kita nggak betul. sehat tuh nanti begitu. Itu kan mengolok-olok. Bukan Nggak boleh Pak, berhenti sampai di situ. Kok mau ngolok-ngolok baca dalil? Ya nggak tahu daging apa itu nggak boleh. Menjadi daging titik gitu aja. Ya, lanjut aja Bang Alif dengan Pak B aja, jangan ada dulu biar dapat poinnya. Tapi Jadi Pak kalau Pape- saya menerjemahkan Pak Pape gini, Bang, bilang, Abang nggak bisa giring daging saya aja untuk titik bilang itu juga nambah-nambah. itu dua natur itu nggak bisa dipisah. Tapi yang melekat pada Allah itu firman Allahnya, bukan kemanusiaannya. Oke. Kita masalahnya tadi ketika Bapak mau komparasikan, saya harapkan tadi ke kita sendiri. Toh di sini pun Anda sedang memilah-milah juga. Dan ketika Anda yakini bahwa firman itu adalah Allah, maka konsekuensinya kitab Torah Musa juga adalah Allah. Gitu loh. Yang keluar dari mulut Allah, Adalah Allah. Iya, itu Allah yang sendiri keluar dari kan. mulut Allah, Bang. Ya, Abang mesti lihat karena itu kan ada sejarah, ada macam-macam di situ. Yang keluar Bapak dari mulut tadi- Allah. Tadi kita sudah sepakat, Bapak tadi sudah sepakati. Ya firman Ya, itu karena adalah nanti Allah. begini. Torah Musa juga Gini, saya adalah. perlu tegaskan gini. Karena nanti bisa multitafsir salah. Apa yang ngomong Torah adalah firman Allah, wong ada sejarahnya. Saya bilang yang mengandung firman Allah itulah yang firman Allah. Allah itu sendiri. Oke, saya kembalikan. Kita kembalikan ya. Karena ini tadi Bapak sudah mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ketika kita sangkutkan kepada kepada Torah, iya Torah itu adalah firman dan firman itu adalah Allah gitu. Maka ada konsekuensi di sini bahwa Tuhan itu pernah turun juga, pernah jadi firman, pernah jadi Torah juga gitu loh. Kan konsekuensinya begitu, Pak. Nah, sekarang Dulu begini, Pak, gini. Dulu Allah berbicara menyatakan dirinya tuh lewat para nabi-nabi. Itu 1 Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Soal konsep pewahyuan. Itu clear di situ. Kemudian pada zaman akhir Allah berbicara lewat anaknya sendiri. Jadi dulu Allah bicara firman Allah lewat nabi-nabi. Pada akhirnya tuh Allah memutuskan untuk bicara lewat anaknya sendiri. 1 Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Anda baca aja. Oke. Jadi di zaman Yesus Allah berbicara kepada Yesus. Bukan, nah ini Anda keliru. Barusan itu Bapak sendiri kan ada yang jelaskan barusan Anda Gimana sendiri. sih?
Kan tadi Gini, Bapak Pak, sendiri Pak, yang karena bilang Bapak nggak bahwa nangkap maksud zaman saya. Nabi Tapi- bahwa wahyu itu turun dari firman itu turun dari pewahyuan melalui nabi-nabi. Namun kan Yesus sendiri di Yohanes juga kan sudah jelas gitu ya. Di beberapa Allah berbicara kepada manusia lewat anaknya. Aku tidak dapat berkata-kata. Oke. Nah, Oke. itu kan itu apa? Itu Ini saja. Saya itu baca kan utus. cepat-cepat Oke, ya, Bang, ya. supaya tidak memotong-memotong, Bang GG nyim aja, biarkan Bang Alif atau Bang GG dengan Iya. Bang Pape. Oh, Yang iya. mana nih? Silakan. Bang KG apa sama Bang Alif antara satu? Biar fokus dapat poin. Saya nyimak Oke. Bang Pepa aja dulu. Oh, oke Bang GG. Pepa Terima kasih. apa tuh? Oke. Ada satu hal yang mesti Bapak luruskan lagi ketika bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui Yesus, gitu ya. Ini kok saya minta ini diluruskan dulu dan Bapak diulang lagi lah. Allah berbicara kepada manusia melalui Yesus. Halo? Aduh. Pak Pape monitor. Pak Pape. Wah. Kenapa nih, guys? Tempat saya juga mati lampu ini sebenarnya. Berarti pakai data ya, Bang Ali. Iya. Halo. Boros loh. Oh ya, halo. Halo. Jadi begini, coba baca Ibrani 1 sampai 4 itu jelas. Itu Allah dulu berbicara pada nenek moyang lewat perantara nabi-nabi. Firman Allah itu disampaikan lewat nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita tuh lewat anaknya sendiri. Oke. Bang Alif lagi ngecas ya? Enggak. Kenapa? Ngedengung kah? Ya. Saya ganti headset Jadi, mungkin itu sebentar. clear dulu. Sebentar ya. Nah, Headset kemudian biasa. begini, ada titik-titik tertentu di mana kita nggak bisa nyatuin memang, dan itu kita harus terima bahwa nggak bisa disatuin. Ya, lanjut, Halo? Pak. Pak, saya izin, ini saya itu mesti jemput anak saya dulu. Ini udah telepon saya, bolehkah? Atau ada yang kurang paham? Bebas, Maksudnya bebas, gini, bebas, saya bebas. jelasin. Saya Iya, jelasin boleh dulu lah, secara Pak. besar gini. Anak Kami diutamakan. Bukan terjadwal, ini bahwa- bukan terjadwal. Ya, kami Iya, memaknai bahwa Allah itu kan maha kuasa, bisa sanggup melakukan apapun. Jadi membatasi Allah bekerja, Allah itu tidak terikat dalam dimensi ruang dan waktu, tapi kemudian Allah bisa bekerja dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, Anda pahami itu dulu. Paham. Tidak terikat, tapi dapat bekerja dalam dimensi ruang dan waktu. Itu kan? Oke, Itulah ketika dia kenapa berada di dalam dimensi ruang dan waktu, maka dia juga mengikuti hukum dimensi ruang dan waktu. Betul tidak, Pak? Tapi kealahannya nggak hilang loh. Anda jangan Ya, salah. tetapi Allahnya itu mengikuti hukum yang berlaku tentang dimensi ruang dan waktu. Misal Kemanusiaannya ketika iya. Kemanusiaannya iya, tapi kealahannya tidak. kealahannya tidak, kemanusiaannya iya, berarti Tuhan tidak masuk dalam dimensi ruang dan waktu kalau gitu, Pak. Sebagai manusia kan dua natur. Kalau Ya kalau Bang, manusia jelas tadi sepakat. Makanya ketika dia masuk dalam dimensi ruang dan waktu, maka dia mengikuti hukum yang berlaku tentang dimensi dia tidak ruang dan terikat waktu. dengan ruang dan waktu, Bang. Kalau dia terikat dengan ruang dan waktu, dia bukan lagi Allah. Iya, Tapi dia makanya punya karena dua tidak natur. berikat berarti dia tidak berada dalam dimensi ruang dan waktu, betul tidak? Sebagai manusia kan ada. Kenapa nggak bisa? Allah Ya kok kalau ngaku- manusia berarti kita ngomonginnya manusia, Pak, bukan Allah kalau gitu. manusia Yesusnya itu manusianya, Bang. Nah, berarti manusia Yesus manusia yang berada di dalam dimensi ruang dan waktu, betul tidak? Iya, Yesusnya ya. Yesus manusia yang berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Sementara Allah tidak tergantung atau tidak terpengaruh oleh dimensi ruang dan waktu. Maka Allah itu terikat. sendiri tidak berada dalam dimensi ruang dan waktu. Dia bisa berada, tapi hukum itu tidak bisa mengikat dia, Bang. Itu yang mesti Anda pahami.
Dia Iya, tidak bisa diikat kalau oleh hukum tidak Dia mengikat bisa- dia. Gitu loh. Udah gini, kalau Anda memahami Allah dengan logika matematika kacau. Loh, Bapak Allah nggak sendiri bisa tadi begitu. yang menyampaikan kok. Iya, betul. Tapi dia tidak terikat loh. Dia bisa masuk di dalam dimensi itu, tapi dia tidak terikat. Siapa yang masuk di dalam dimensi ruang dan waktu? Allah pun bisa masuk juga. Allah Oke. sebagai anak terikat. Allah Baik. sebagai anak terikat. Allah Terfokus sebagai itu bisa masuk, tapi Kalau tidak terikat. begitu tetap kembali kepada Yesus toh akhirnya. Yesus berada di dalam dimensi ruang dan waktu, betul tidak, Pak? Betul. Nah, berarti Yesus siapa? Yesus 100% Allah dan 100% manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Sekarang bisa pertanyaan, oh tidak bisa dipisah. Oke. Kalau tidak bisa dipisah, ketika Yesus 100% manusia dan 100% Allah, dan Yesus berada di dalam dimensi ruang dan waktu, Yesus terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Karena Yesus dengan Allah tidak bisa terpisah, maka Allah pun terbatas berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Enggak, Allah kan tidak terikat, saya udah bilang. Tidak Loh, bisa. tadi katanya tidak bisa dipisah sama Bapak, kata Bapak. Iya, tapi gini loh, makanya gini loh, memahami Allah itu nggak bisa. Kalau Anda Bapak pakai pisahkan, logika malah gitu. saya lebih setuju. Nggak bisa dipisah. Loh, Yesus manusia berada di dalam dimensi ruang dan waktu atau tidak? Yesusnya, Iya. Terbatas oleh ruang dan waktu. iya, kemanusiaannya. Iya, yang Tapi manusia saya kealahannya bilang. tidak. Dan Yesus dengan Allah tidak bisa dipisah, betul tidak? Betul. Nah, berarti Allah juga berada di dalam dimensi ruang dan Iya, tapi tidak terikat. tetapi dia berada di dalam dimensi ruang dan waktu, betul tidak? Iya, Anda begini aja. Apakah Allah bisa Anda atur? Bisa Anda ikut dengan aturan manusia? Kan enggak. Loh, bukan Logikanya masalah begitu, gitu. Bapak sendiri pun sedang mengeksegesis, Bapak sedang mengatur Allah juga kalau gitu. Enggak, saya enggak mengatur Allah. Saya lagi tidak membatasi kuasa Allah. Nah, Bapak kalau tidak membatasi kuasa Allah, sementara Bapak tadi bilang Yesus dan Allah tidak terpisahkan. Apa yang dilakukan Yesus berarti juga dilakukan Allah. Oke, Yesus manusia, Allah bukan manusia. Yesus berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Berarti Allah pun berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Yesus mengikuti hukum dimensi ruang dan waktu, maka Allah pun berada di situ.